Bab 913. Orang gila. Namun, dia adalah orang gila yang agak menarik. Adril menyipitkan mata dan menatapnya. Lalu bertanya, kamu ingin mengucapkan terima kasih padaku atau ingin membalas dendam pada ayah kandung Nando? Elin begitu angkuh dan tidak menyukainya. Mengapa ingin menyerahkan diri padanya? Namun, tidak peduli alasan apapun, Adril tidak suka. Dia membunuh Nando adalah tindakan berdarah. Menyembuhkan Elin hanya sekaligus. Dia tidak mengharapkan imbalan. Tentang alat balas dendam yang digunakan oleh Elin, Adril lebih tidak tertarik. Apa ada hubungannya denganmu? Tanya Elin dengan tenang. Meskipun Elin telanjang bulat, dia seperti mengenakan baju besi dan tidak akan terlihat pikiran sebenarnya oleh orang lain. Terima kasih atas keramahannya, tapi aku menolak dengan sopan, balas Adril sambil tersenyum. Adril tidak menyukai Elin dan tidak ingin terlibat dalam hubungan yang lebih dari sekadar teman dengan wanita gila sepertinya. Mahaguru Adril juga merupakan orang yang memiliki prinsip. Dia tidak akan meniduri semua wanita. Kamu nggak berani? Tanya Elin. Elin menunjukkan pandangan sinis ke arah Adril, lalu melanjutkan. Kamu bahkan berani membunuh Nando. Sekarang malah nggak berani tidur denganku. Adril, kamu sudah hampir mati. Bahkan nggak punya sedikit keberanian ini. Metode provokasi, gumam Adril. Adril tertawa terbahak-bahak. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan metode provokasi untuk memaksa dirinya untuk berhubungan intim dengannya. Adril menatap Elin yang angkuh. Dia menjilat bibirnya, lalu tersenyum dan berkata, tapi bagiku, metode provokasi menang sangat efektif. Kemari, ucap Elin. Elin duduk di sofa dan menyilangkan kakinya. Seakan memberi perintah, wajahnya yang angkuh dipenuhi dengan kesombongan, aura ratu yang kuat. Makin Elin berperilaku seperti itu, makin membuat orang memiliki dorongan untuk menaklukkannya. Ini seperti menuangkan minyak ke dalam api. Adril baru saja keluar dari pelatihan tertutup. Energi hangatnya terakumulasi. Dia berencana untuk menyelesaikannya dengan Ana. Kebetulan sekarang ada orang yang menawarkan diri, jadi tunggu apa lagi? Terlebih lagi, Elin sangat cocok dengan selera Adril. Ini membuat perlawanannya terhadap Elin menurun 37,5%. Sepertinya aku bukan hanya membunuh Nando, tapi juga akan bercinta dengan ibunya, ucap Adril. Apalagi yang perlu dikatakan? Lagi pula, dirinya tidak rugi. Selain itu, Elin baru saja kehilangan putranya. Adril sebagai pembunuh putranya sudah seharusnya mengganti rugi seorang putra untuknya. Ini sangat masuk akal. Nona Elin, jasad putramu ada di sana. Nggak tahu apa yang dipikirkannya di surga saat dia mengetahui bahwa dia baru saja meninggal. Lalu ibu kandungnya tidur dengan pembunuhnya. Tanya Adril. Adril tidak segan dan langsung menyerang. Dia menekan Elin ke sofa dan melepas pakaiannya sendiri dengan cepat, lalu langsung melakukan hubungan intim. Diam kamu, seru Elin. Elin mengutuk dengan marah, namun perasaan aneh muncul dalam hatinya. Nando adalah aib bagi harga dirinya yang angkuh. Tidak ada orang yang tahu betapa bencinya dia pada Nando. Sedangkan sekarang, Elin memiringkan kepalanya dan melihat kepala Nando yang matanya telah dicungkil. Rongga matanya yang kosong menatapnya. Dia merasakan perasaan yang aneh di hatinya. Pada awalnya Elin masih ragu-ragu, tetapi perlahan-lahan, desahannya makin sering terdengar. Namun, dalam desahannya, Elin sedikit mengerutkan kening. Seolah-olah tidak terbiasa karena sudah lama tidak disentuh oleh orang lain. Yang benar saja, kamu belum pernah bersentuhan dengan pria. Tanya Adril. Sebagai seseorang yang berpengalaman dan menyukai wanita yang sudah menikah di kota Silas, Adril juga menyadari keanehan tubuh Elin. Dia agak terkejut. Jadi bagaimana ayah Nando merusak barang langka? Apa urusanmu? Sahut Elin. Elin agak marah dan berseru, cepat. Bab 914. Dia ingin selingkuh, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Lagi pula, tidak ada orang yang bisa masuk ke hatinya. Adril berani membunuh Nando. Itu sangat membantu Elin. Ditambah dengan Elin yang ingin memanfaatkan Adril untuk balas dendam. Dia hanya memberikan satu kesempatan kepada Adril karena berbagai alasan yang rumit. Adril melihat semua ini dengan teknik membaca pikiran. Dia melihat wajah cantik dan angkuh dari Elin. Kemudian berkata sambil tersenyum jahat, kalau begitu aku akan membawamu bermain sesuatu yang menarik. Apa maksudmu? Tanya Elin. Elin sedikit terkejut. Paling juga hanya masalah antara pria dan wanita. Apa yang kamu inginkan? Lalu dia berteriak kaget. Adril langsung mengaktifkan mode traktor pertanian tenaga nuklir dan dengan cepat menyerang ke arahnya. Dia melakukan semua jurus yang dia pelajari dengan wanita lain sebelumnya. Untuk seorang master puncak tingkat 8 dan bahkan seorang wanita yang telah diabaikan selama 20 tahunan, itu adalah sikap yang sangat tidak menghormatinya. Elin seorang master puncak tingkat 8 ternyata tidak mampu bertempur dalam hal seperti itu. Dia sebenarnya memiliki pengalaman yang sangat sedikit. Selama bertahun-tahun ini dia tidak melakukan apapun. Di dunia bela diri, dia adalah seorang master puncak tingkat 8. Tetapi dalam urusan pria dan wanita, dia bahkan tidak sebaik seorang pemula taekwondo. Sedangkan Adril berada di tingkat ilahi dalam hal ini. Awalnya dia mengira bahwa hubungan antara pria dan wanita hanya sebatas itu saja. Tetapi sekarang dia benar-benar terkejut. Setelah 1 jam berlalu, dia merasa sesak napas dan lemas seperti setumpuk lumpur. Namun, Adril malah makin kuat dalam pertempuran.
Elin benar-benar telah menyerahkan diri. Tetapi rangsangan yang kuat ditambah dengan kepuasan membalas dendam membuatnya tidak bisa menahan diri. Sialan, bisakah kamu selesai? Dengan suara gemetar, Elin berkata dengan marah. Jangan terburu-buru. Kalau ingin mencari sensasi, tentu saja harus dilakukan sampai puas. Jawab Adril. Sambil berkata begitu, Adril terus melanjutkan kegiatannya lagi. Elin selalu mempertahankan sikap seorang ratu yang angkuh. Cara menaklukkan ratu seperti ini membuatnya menjadi sangat marah. Api jahat di dalam tubuhnya terbakar dengan ganas. Pada awalnya Adril sedikit tidak terkontrol dan hanya fokus pada membuang energi hangat yang berlebihan di dalam tubuhnya, sambil dengan penuh semangat melakukan pertempurannya. Berhenti. Kamu. Segera berhenti. Kata Elin. Elin merasa menyesal. Awalnya dia berpikir akan selesai hanya dalam beberapa menit, tetapi siapa sangka Adril masih belum selesai hingga saat ini. Dia benar-benar tidak tahan lagi sekarang, karena dia tidak melakukan pemanasan sama sekali. Kulit putihnya mulai memerah. Napasnya makin berat sehingga terlihat makin menggoda. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Akhirnya Adril telah puas mengeluarkannya. Elin memintanya untuk mengembalikan satu anaknya, tetapi Adril malah langsung memberinya miliaran bibit keturunan. Sementara itu, Elin sudah lemas dan tertidur di sofa sambil menarik napas. Elin seorang master puncak tingkat 8, kini dikalahkan oleh Adril. Enak, tanya Adril. Sambil tersenyum percaya diri, Adril memberikan baju kepada Elin. Pergilah, kata Elin. Elin dengan marah mengambil pakaian dari tangan Adril, sambil menatapnya dengan penuh dendam. Dasar manusia sialan yang tidak tahu sopan santun. Dia benar-benar tidak bisa berhenti dengan cepat. Saat dia akan mengenakan pakaiannya, tiba-tiba dia berkata dengan suara dingin, "Berbaliklah. Masih takut aku melihatmu berpakaian?" Adril tertawa sinis. Namun, setelah melihat tatapan dinginnya, Adril merasa tak berdaya sambil membalikkan badannya. Kini dia mengerti bahwa meskipun Elin terlihat seperti seorang wanita dewasa, tetapi sebenarnya dia sangat pemalu. Mungkin ayah kandungnya Nando hanya meniduri Elin beberapa kali pada belasan tahun yang lalu, sehingga menyebabkan Elin masih tidak bisa melepaskan diri seperti seorang gadis remaja. Di belakangnya terdengar suara berpakaian yang berdesir-desir. Ketika dia berbalik, kini Elin telah kembali menjadi sosok ratu yang dingin dan angkuh. Bab 915. Kalau bukan karena wajahnya yang memerah, tidak ada yang bisa tahu bahwa dia baru saja mengalami pertempuran hebat. Setelah ini aku akan memberitahu keluarga bahwa kamu telah mempersiapkan racun yang ditujukan untuk energi darah dan tanpa sengaja malah mengaktifkan kutukanku. Kamu telah mengalami pertempuran sengit, lalu berhasil menyelamatkan diri, kata Elin. Elin dengan cepat kembali menjadi dirinya yang cerdik dan licik. Dengan tatapan yang berkilauan, dia berkata, selain itu, kalau kamu kena tangkap, mereka pasti akan menyiksamu dengan penyiksaan yang kejam. Aku sarankan kamu untuk nggak menyebut namaku. Tentu saja, nggak masalah kalau kamu mengkhianatiku. Karena pada akhirnya orang yang akan menyesal adalah kamu, lanjut Elin. Adril merasa lucu. Wanita ini benar-benar ahli mengubah ekspresinya. Turun dari tempat tidur. Bukan, turun dari sofa malah tidak mengenal orang lagi. Adril merasa dirinya cukup sombong. Ternyata setelah dibandingkan dengan Elin, dirinya termasuk baik. Kamu ini, setidaknya aku ini selingkuhanmu. Kalau kamu hamil, itu adalah ayah dari anakmu. Apa kamu ingin anak ini lahir tanpa seorang ayah? Kenapa kamu nggak mencari cara untuk melindungiku? Kata Adril. Adril menggelengkan kepalanya dengan sinis. Dia sangat tidak suka dengan tindakan Elin yang tidak mengakuinya lagi setelah selesai berhubungan. Sudah kubilang, aku nggak bisa membantumu. Semua ini karena kamu sendiri yang cari mati, kata Elin. Elin melanjutkan perkataannya tanpa ekspresi. Nggak ada seorang pun di Sageru yang bisa melindungimu, termasuk keluarga Juwana. Kamu sudah nggak punya tempat tinggal di Sageru lagi. Kalau kamu pintar, kamu harus segera tinggalkan tempat ini tanpa ragu. Kembalilah setelah aku mencapai puncak nanti, kata Elin. Kamu nggak perlu khawatir tentang ini. Aku tahu batasanku sendiri, jawab Adril. Adril berkata dengan lembut bahwa dirinya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di sini. Terutama tentang Yuna, Adril tidak mungkin menyerah. Elin mengernyitkan keningnya dan tidak berbicara lagi. Saat ini dirinya tidak mungkin membantu Adril. Tetapi kalau Adril ingin mencari mati, dirinya juga tidak akan memedulikannya lagi. Dia bukanlah wanita yang akan jatuh cinta setelah tidur satu kali dengan seorang pria. Dia hanya mengumpulkan tulang Nando dengan energi sejatinya, lalu menatanya di atas tanah dan dengan susah payah membentuknya menjadi sosok manusia. Lalu dia duduk di sana, seolah-olah merenungkan perasaan sedih dan berusaha meneteskan beberapa tetes air mata buaya. Kamu berubah dengan cepat, kata Adril. Mulut Adril berkedut. Tampaknya wanita ini sudah menerima pelajaran dari masalah yang dia tunjukkan. Nanti dia akan menampilkan adegan berduka di depan semua orang. Pergilah, Elin berkata dengan tidak sabar. Ya sudah, kata Adril. Adril sudah merasa puas membunuh dan bermain, lalu berdiri dan berjalan ke samping jendela. Sebelum pergi, Adril berbalik dan berkata, oh, iya, Nona Elin, kamu sangat menggoda. Kalau kali ini enggak gitu, aku senang membantumu lagi. Pergilah, kata Elin sambil mengayunkan tangannya, lalu sebuah energi pedang melanda.
Adril melompat ke bawah. Adril adalah master puncak tingkat 1. Ditambah dengan bantuan tubuh tingkat puncak, dia tidak akan mati terjatuh meskipun melompat dari lantai 8. Dia melarikan diri dari sini karena Elin yang sedang keracunan. Semuanya terlihat masuk akal. Saat ini, Elin melihat sekelilingnya dan akhirnya tatapannya terfokus pada sofa yang digunakan oleh Adril untuk bercinta tadi. Lalu dia mengangkat tangannya dan melepaskan energi sejatinya sehingga membuat sofa itu hancur berkeping-keping. Lalu dia melihat ke arah jendela yang pecah. Matanya sedikit berkedip sambil berkata, "Aku sudah berkata sejauh ini. Aku harap kamu bisa segera sadarkan diri dan jangan cari mati lagi." Setelah itu dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Lalu dia melihat wajahnya di kaca jendela dengan sedikit kesedihan. Matanya mulai merah dan dia berteriak dengan keras, "Seseorang kesinilah." Ini adalah teriakan dari Master Puncak tingkat 8. Suaranya bergema seperti guntur dan seketika terdengar ke lantai 7.